Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Helen Boruh Tabarat, NPM 23140192 dari kelas PGSD 4D. Di sini saya akan membuat kesimpulan makalah di mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar yang berjudul Hakikat Jenis Pemilihan dan Pemanfaatan Sumber Belajar. Yang pertama, hakikat sumber belajar, yang dimana secara umum sumber belajar merupakan istilah yang menggambarkan tentang segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar peserta didik atau dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di lingkungan pendidikan dan latar non-formal lainnya. Magdalena tahun 2021 mengatakan bahwa adanya bahan ajar diharapkan menjadi kebutuhan yang mutlak yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar, guru dan peserta didik akan kesulitan untuk mewujudkan suatu tujuan pembelajaran tanpa bantuan dari pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Nah, baik. Yang kedua ada jenis-jenis sumber belajar, yang dimana sumber belajar terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada bahan ajar cetak, yang dimana materinya mencakup seperti handout, modul, dan buku kerja siswa. Lalu yang kedua, bahan ajar dengan audio atau program audio, yang dimana materinya mencakup segala sistem yang menggunakan suara yang dapat didengar dan dimainkan secara individu atau kelompok. Contohnya seperti kaset, radio, dan pemutar musik. Yang ketiga ada bahan ajar audio visual, yang dimana sumber belajar ini menjelaskan segala hal sesuai yang mungkin digunakan untuk menggabungkan informasi audio dengan gambar bergerak secara berurutan. Contohnya yaitu film bersuara, video, atau televisi. Dan yang keempat ada bahan ajar interaktif, yang dimana sumber belajar ini menggabungkan 2 atau lebih media seperti teks, video, gambar, animasi yang dapat diedit oleh pengguna. Nah, lalu yang ketiga ada pemilihan sumber belajar. Terkait dengan pemilihan sumber belajar, Dick dan Carey di tahun 2005 mengatakan bahwa ada beberapa kriteria pemilihan sumber belajar, yaitu yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ketersediaan sumber setempat, artinya bila sumber belajar yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka sebaiknya dibeli, dirancang, atau dibuat sendiri. Yang ketiga, apakah tersedia dana, tenaga, dan fasilitas yang cukup untuk mengadakan sumber belajar tersebut. Yang keempat, faktor yang menyangkut kebulusan, kepraktikan, dan ketahanan sumber belajar yang bersangkutan untuk jangka waktu relatif lama. Dan yang kelima, efektivitas biaya dalam jangka waktu yang relatif lama. Lalu ada beberapa faktor dalam pemilihan sumber belajar seperti yang diterapkan oleh Chomsky di tahun 1988, yaitu yang pertama ada metode pembelajaran yang digunakan, yang kedua tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang ketiga pembelajar, yang keempat aspek kepraktisan dalam hal biaya dan waktu, yang kelima faktor yang berkaitan dengan penggunaannya. Lalu pada subbab yang keempat itu terdapat pemanfaatan sumber belajar. Bentuk perencanaan pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan dengan 6 kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran menurut Hennedy, yaitu
Yang pertama ada analisis karakteristik umum kelompok. Yang kedua ada state objective dalam menyatakan state objective adalah menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada select or media adalah memilih, memodifikasi atau merancang sebuah media. Yang keempat ada utiline yang dimana menggunakan materi dan sumber. Yang kelima ada require learner response adalah meminta tanggapan dari pembelajar. Yang keenam ada evaluasi yang dimana mengevaluasi proses belajar. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya berikan dari makalah kelompok 2. Selamat siang.